di Indonesia itu ada banyak sekali komoditas perkebunan yang penting bagi Indonesia, bagi ekonomi Indonesia, sampai dengan nilai ekspornya, yaitu antara lain yang pertama kelapa sawit, ya. Kelapa sawit ini yang menjadi yang paling penting sekarang, kemudian karet, kemudian kelapa, kemudian kopi, kemudian kakao, kemudian teh, kemudian tebu, ya. Kemudian lada, tembakau. Ya udah, nggak usah dikirim, nggak usah ditimbang. Kapas, pala, dan masih ada lagi banyak. Ini semuanya saya mengambil dari buku statistik tersebut. Mengapa kita perlu melihat demikian? Supaya wawasan kita bertambah. Yang penting adalah bahwa di Indonesia itu komoditas perkebunan menjadi komoditas yang sangat penting di dalam perekonomian, baik dari segi tenaga kerja maupun dari segi devisa negara. Nah, untuk itu sekarang ada tugas. Nah, ini tugas yang penting kita berdiskusi, ya. Jadi kalau saya modelnya diskusi, ya. Diskusi mengenai potensi perkebunan Indonesia. Nah, ini sudah saya hitung jumlah mahasiswa ada 11, maka saya membuatnya 11 komoditas. Nanti silahkan dari yang saya tayangkan, dari materi saya, plus bisa lihat dari buku statistik, ya. Dari materi saya sudah saya pilihkan kelapa sawit, dominan di pulau apa, kemudian luasannya berapa, perkebunan rakyatnya berapa persen. Perkebunan rakyat itu penting kita ketahui, karena rakyat itu melaksanakan perkebunannya dengan segala sesuatu yang serba terbatas. Tapi mereka sebenarnya mempunyai peran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, ya. Kemudian produksi, nilai ekspornya. Kemudian jika ada impornya berapa? Kita ya. Kelapa sawit, misalnya, ya, dari data yang ada di sini saja nggak apa-apa. Luasan dari buku statistik, sehingga tidak usah buka-buka, tapi bapak-bapak bisa memiliki referensi mengenai statistik perkebunan di Indonesia dari situ, ya. Luas arealnya 14,4 juta, ya, luas arealnya 14,4 juta. Kemudian kita melihat produksinya. Produksi kelapa sawit itu 50 juta tahun 2021, diprediksi 50 juta ton. Ya, kemudian kita lihat langsung nilai ekspornya. Ya, nilai ekspor ini kita bukan di neracanya, ya, di nilai ekspornya kita lihat 20.000 juta US dollar. Nah, ini kemudian kita isikan nanti di sini. Ya, kemudian pulau di mana saja terdapat kelapa sawit, di kepulauan mana saja. Nah, ini ada kelapa sawit. Ini, ya. 10 provinsi besar, kok karet. Bentar. Kelapa sawit. Nah, ini kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, ya. Kita memakai data ini aja, nggak apa-apa. Sebenarnya Sulawesi juga ada, ya. Papua juga ada, tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Baik, nah Pak Yogananda sebagai ketua, silahkan Pak Yogananda membagi kepada teman-teman. Kelapa sawit siapa, karet siapa, kelapa siapa, kopi siapa, kakao, teh, tebu, cengkeh, lada, tembakau, kapas, pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai kapan saja, pala nggak usah. Ya, silakan Pak Yogananda. Bentar Bu, agak berat Bu.
Ini ada yang belum masuk nih. Oh ya, nggak apa-apa. Pak Yoka, berdasarkan urutan apa aja Pak? Urut. Urut ini aja apa? NIM. Nomor induk Ya, mahasiswa. berdasarkan urut NIM. Benar, setuju. Iya, aku tadi lagi ngitungin itu. Ini udah masuk semua loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih, yang belum Pak Ada yang belum Yadi, masuk Pak nih. Mas Kuni, dan Pak Lam Jonar. Ya, ada yang belum masuk nih. Saya sudah masuk, Bu. Nggak apa-apa, yang belum masuk diletakkan di bawah aja. Nanti kalau nggak datang ya sudah gitu, nggak apa-apa. Masuk ke mana Kak John? Masuk ke inilah. Tuh, ada absennya tuh, dilihatin. Hadir. Udah. Langsung urut itu bisa itu, Bu. Yokananda, kelapa, sawit. Tadi. Bener, masih mangkir itu. Nah, ini ya Pak Yogananda apa? Kelapa sawit. Ya, Bu, langsung urut aja berdasarkan itu, Bu. Nama Ya itu kan silakan udah ya nganu countingnya, ketua kelasnya. Ayo Pak Ketua. Aku nomor 7, berarti nomor apa itu ya? Nomor 7. Tutup lagi tadi bahannya saya nggak bisa baca. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tebu. 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 Ini kan ya. Oke. Siapa yang Andriadi, tebu? Bu, nomor 7. Olah Andriadi. Cengke. Yang kelapa sawit Itu Pak Andri ya. karet Pak Andri. Adi, kelapa Pak Rudi, Cengke. jangan Tebu. Oke. Maseno, Bu. karet Pak Adi, Bu. Oh, Cengke tebu. Ah, Senop. Nomor 1 aja, Bu. Maaf, Bu. Pak nomor 1. Nah, nomor 1. Nomor 1, Bu. Ya, biar urut. 1 Yoka. Yoka, Bu. Pak Yoga. Ya, Bu. Kedua Pak Adit, karet. Adit. Ketiga kelapa Pak Rudi, kopi Pak Mas Kuni. Suka ngopi ini memang, Bu. Diloncati Kuni, Bu, aja Mas kalau belum Kuni. datang. Wah, itu saya juga pas Kuni, Bu. kopi aja Pak sebenarnya. Mas Kuni belum datang ya? Pak Mas Kuni belum datang ya? Nggak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Biar itu aja, Bu. Mas Kuni Oke. memang ahli ngopi deh, Bu. Oh. Oke. Kakao Pak Crosby. Herlin Crosby, Pak Crosby. Kemudian Teh Pak Yadi. Teh. Ini memang suka ngeteh. Pak Yadi. Ini Teh Yadi. Tebu udah. ada. Senop sudah. Lada Marwan. Pak Marwan Sarwi Siregar. Tembakau Lamjonar. KBAK. Ini memang suka tembakau enggak ini? Nggak suka. Masa itu? Kalau orang nggak boleh merokok ya. Nginang tapi bukan Orang rokok. kebun nggak boleh merokok ya. Hatinya Betul ya? Maunya Pak Senok, Bu. pas ini, Bu. Pak Ya, Isan kapas oke. pas. Seperti kapas hatinya, Bu. Baik Ya, hati, oke. tidak sombong. Alam Sunar ini benar tembakau ya. Alam Sunar belum Itu datang tukang ya. tembakau. Saya Sudah sudah, ada Bu. dalam Jonar, Bu. Udah masuk saya, Bu. Hah? Udah masuk atau Pak Alam Udah Sunar? masuk. Bukamu John. Udah. Nah, Hadir nih, Bu. Bukamu John. Hadir, Bu. Pak Yadi Yang sama Pak belum. Mas Kuni ya. John, Pak Yadi dipanggil, John. Sebelahan Apa? aja kok. Oke, silakan memulai. Saya tunggu 5 menit. Nah, cuma 5 menit cukup kalau orang perkebunan itu. Apa saja tadi Bu yang dicari? Ini Pak, ada semuanya di apa? Di materi ada. Kelapa sawit, karet. Ini saya besarkan ya, karena sudah kelapa sawit,
karet, kelapa, kopi, kakao, teh, tebu, cengkeh, lada, tembakau, kapas. Nah, ini semuanya sudah ada di sini ya. Oh, yang dicari ini. Yang dicari adalah provinsi tempat berada. Kemudian luasannya dalam juta hektar. Misalnya kalau kelapa sawit berarti 14,4 lah, kira-kira begitu. 14,46 juta gitu ya. Perkebunan rakyatnya berapa persen? Kemudian produksinya dalam juta ton. Misalnya kalau kelapa sawit itu berapa ya? 50 ya, 50 juta ton. 50 ya, misalnya ini. Kemudian nilai ekspornya berapa gitu. Kemudian impor itu kita centang saja ada gitu, kita nggak usah apa. Jadi kita melihat peran dari komoditas ini bagi Indonesia ya. Kepulauan mana, orang-orang mana, yang daerah mana yang kaya ini, kemudian berapa banyak rakyat yang terlibat, kemudian nilai ekspornya berapa. Silakan. Pak Yadi sudah ada ya? Yang belum Ada, Pak Mas Kuni. Selamat sore Pak Ihsan, monggo. Kapas. Jawa. Jawa. Terus Jawa itu aja. Oh, Jawa. NTB, Sulawesi nggak ada? Kapas. Oh, Sulsel. Oh ya. Ya, Mas Sulawesi kan yang besar itu. Nah. Tak kecilkan. Oke. 1000. Berarti 0, kalau dijadikan juta berarti 0,1 berapa tadi? 1000. Oke, 1,6, 0,16 juta ya berarti ya. Benar nggak? Benar atau salah? Iya, ini soalnya kan luasnya dalam kita membandingkannya dalam juta hektar, Pak. Nah. Oh iya, ya ini ya, gini ya, 0,0016 ya. Terus oh ya, 200%. Oke. Ya, ini ya, 0,0-nya 3 ya. 0,00028. $40,7 juta. Besar banget. Luar biasa. Betul ya. Berarti meskipun produknya sedikit, kecil, tetapi nganu ya, ekspornya luar biasa ya. Oh iya, 47 juta loh. Wah, kaya ini petani sana. Ya. Apa? Apa ya? Yang mana ini? Oh, nggak usah impor ada aja, kita tuliskin ada gitu, centang aja. Karena kalau impor kan kita nggak dapat apa-apa. Makasih Pak Ihsan. Ada lagi yang sudah? Sopo lagi? Yoka, Bu. Pak Yuka, silakan Pak Yuka. Untuk kelapa sawit, provinsi atau pulaunya, Bu, banyak Pulaunya di daerah juga, karena saking banyaknya. ya.
Kalau provinsinya Riau, dimulai dari Oh. Riau itu ada 2,7 juta Nggak usah. hektar. Sumatera itu aja ya. Sumatera Sumatera, hampir semua Kalimantan. ini. Nah, Sama terus Kalimantan, Bu. Kalimantan. Sumatera, Kalimantan, Sudah cuman itu ya. Sulawesi, Papua ada, Bu. Jawa juga ada dikit, Bu. Nggak usah dihitung, itu Jawa cuma sedikit sekali kok. Luasannya, Jawa Pak? dikit. Luasannya Ya, cocok Jawa itu. 14,32 juta hektar. 14,32. Juta. 32. Ya, Rakyat berapa persen, Pak? yang rakyatnya 40%, Bu. 5,81. Produksinya 40,56 juta ton. 40,65. 56. 56. 56, Bu. Nilai ekspor Nilai ekspornya 35 miliar US dollar di 2021. 35 miliar Indonesia. US dollar, Bu. USD 35 miliar. Berarti 35.000 juta US ya. Iya, Bu. Impornya nggak ada. Impornya ada deh. Impornya Masih impor ya? minyak, Bu. Kita impor ya? Ada impor minyak. Udah, Bu. Kelapa sawit. Ada impor, Pak. Tapi sedikit sekali. Nah, ada tapi sedikit sekali. Oke, terima kasih Pak Yoka. Wah, ini luar biasa ini teman-teman. Siapa lagi yang sudah? Karet, Pak Adit. Halo. Halo Pak Adit. Iya Bu, siap. Oke, siap. Karet ada di mana saja Pak? Karet itu ada di Sumatera sama Kalimantan. Luasnya 3,6 juta hektar. Dan 2,07 juta. Persentasenya. Persen. Ya, nggak apa-apa. Karet. Oh ini Pak ada Pak PR ini ya Pak. Pirang persen gitu. 8%. Oh lihat di buku statistik bisa Pak. Iya Bu. Oh ini di bawah ini saya perkembangan rata-rata. PR itu yang ini ya besar ya. Rakyat Saya itu berarti buka yang punyanya A ya. 6,5 Bu. Hah? Nggak mungkin Pak. Besar rakyat itu banyak banget toh. Oh 88,9 PR. 88,95. Ya 88,9. Kemudian produksinya 3.300.000. 3,3. Ya. 3.300.000 cc. 3 juta. Ya betul 3,3. 3,3 Bu. Nilai ekspor 3,5 M. US berarti 3.500 juta. Ya. 3.500 Ya, juta. Ya. Oh, sepersepuluhnya kelapa sawit. Impor ada. Impor ada ya? Kecil. Ada Ya, per kilonya 8 ribuan. Kinerja produktivitas. Impor ada impor. Sedikit sekali. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Gimana?
Masih, Bu. Oke, 65 Ya. hektar. Ya. 5 juta. Terus ya, Bu. Ya. Bagi berapa, Bu? Itu hari ini. Ini nih, Mana? turun ini ya. Juta US dollar. Oke, Pak Marwan, Selatan. Belum pas. Oma, kalau rata-rata petani produksinya nol koma puluh tuh 400 juta. Kalau miliar kali 1000. Ingat dulu 3 juta US. Kayak sini. Oh, iya. 7,1
juta. Jadi 100 impor ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Pak Krosby. Bu, Sulawesi, Bu. Luasannya 282 927 Apa? hektar. 27 hektar. Berarti 0,2. 0,2 atau 0,3 lah, Bu. Ya, 0,3, 0,28. Ya. Persen rakyat itu 98%. Produksi juta ton. Produksi 700 juta ton, Bu. 700.000, Bu. 700.000 ton. 700.000 ton. Berarti 0,7 ya. Iya, Bu. Nilai ekspor. Kau. Nilainya, Pak. Bu, nilainya itu dalam US dollar dia tahun 2019 775. 75 Pak. Juta, Bu. Ribu. Oh ya. Banyak ya. Ya, 775 juta. Impornya ada ini. Impornya. Ada. Oh ya, ya maaf, Bu, yang ekspor 1.198.000, yang impor tadi 775, Bu. Oh, impornya nggak usah ditulis. Ya. Oke, Yang ekspornya makasih. 1.198.000. Ya. 1,2 ya itu ya bisa dibilang. Iya, 1, Terima kasih Pak Krosby, Pak Yati. Pak Yati. Ini Pak Maskon sudah datang ya? Halo. Halo, halo. Siapa yang sudah lagi? Halo Bu, saya aja Bu. Ya, Pak Lam Junar. Monggo tembakau. Ya Bu, terkait dengan tembakau, yaitu di Indonesia ada beberapa provinsi, yaitu yang pertama di Jawa Timur Bu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Ya. Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, sama Sulawesi Selatan Bu. Luas. Yang paling luas itu Bu di Jawa Timur, sekitaran 101.000 Bu. Luas total Pak. Total di Indonesia perkebunan tembakau itu 236.000. Ini ya Pak ya, betul ya? Halo Bu. 236.000. Iya Bu, luas di Indonesia itu
perkebunan tembakau 236.687 hektar, Bu. Oke, 0,236 ya, 0,23. 0,233 juta. Rakyatnya Terus untuk luas rakyat sekitaran 200.000 hektar, Bu, atau presentasinya sekitar 84%, Bu. berapa, Pak? Persentasenya 84%, Bu. 84 ya. 84. Produksi dalam juta ton. Produksi saya ambil dari BBS, Bu. Produksi ini di Indonesia 261.439 ton, Bu. Ya, berarti 0,26 ya. Ya, Bu. Ekspornya, nilai ekspor Nilai ekspor saya ambil juga dari BPS itu kalau dolarnya 73,84 juta US dollar, Bu, atau setara dengan 1,06 triliun. 1,06 triliun, Bu. rupiah per juta, per US. Tadi itu, Bu, dolarnya US dolarnya 73,84, Bu. 73,84 juta US dollar. Oke. Wah, banyak ya. Impornya ada ya. Kalau impornya ada, Bu. Saya ambil juga dari BPS, impor tembakau itu 116.093 ton. Ya, kita tulis ada aja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Lamjunar. Sama-sama, Bu. Gimana? Yo. Pak Senop sudah belum? Pak Andri, Pak Yadi, Pak Maskun. Halo. Ya, Bu. Halo, Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan Pak Senop. Iya, Bu. Dia tersebar di Sulawesi ya? bagian Indonesia timur dan sampai barat, Bu. Timur dan barat. Di Jawa, di Sulawesi. Itu, Bu. Ya. Ya, untuk luasnya, Bu, secara nasional dia 573.873 hektar, Bu. 573. 573.000 ya, berarti 0,57 ya Pak ya? Ya, 573.000. Ya, 0,57 juta. Untuk rakyatnya 567.752. Persennya Pak? Oh ya, persennya. 5%, Pak, ya. Oke. Mungkin rakyatnya. Kayaknya 100% Pak ya? Sepertinya tidak ada. Oh, ini ada nih PR, PBN, PR 98,74% Pak. Oh iya, Bu. 98,74. 98,74%. Produksinya Pak? Ini ya Pak ya, 140.000 ya. Ya, 0,14. Nilai ekspor ini nilai US ekspornya 28,37%, Bu. 28. Apanya, Pak? Halo. 28,3. Oh, Pak. Iya, Pak. Nilai ekspornya, Pak? Kok nggak jelas ya? Ini tak lihatkan di sini ya.
Ini ya Pak ya. Nilai ekspor berarti berapa ini? Angel banget nih. Karena bentuknya miring malah angel lagi. Sekitar berapa ini? 80.000 atau 100.000 itu berarti 100 atau 80 juta itu. Berapa Pak? Halo. Halo, halo. Halo. Pak Senop. Pak Seno. Pak Seno. Seratus Hilang 198. sinyalnya mungkin Bu. Ya, kayaknya sih ini 98 Pak. 98 juta. Ada impornya. Oke, langsung yang lain. Pak Maskun sudah ada belum Pak Maskun? Pak Bu, Maskun, Pak Yadi, Bu. Yadi, Pak Andri. Oke, Pak Yadi, ya Ya, Bu, silakan. Yadi, Teh. Teh. Ya Bu, untuk teh itu rata-rata di provinsi di Pulau Jawa Bu. Jawa. Iya, Ya, memang. bukan Jawa dia. Luasnya itu 104.420 hektar Bu. Ya, 0,1 ya. 0,1. Iya. Terus dia kemudian perkebunan rakyatnya itu 50% Bu. Rata-rata 50% di Jawa. Dibanding 50%-nya lagi perkebunan milik negara dan swasta. Ya. Terus produksinya di tahun 2019 itu 103.824 ton. Ya, 0,1 ya. Ya, 0,1. Nilai Karena itu daun ya. Iya. Nilai ekspornya itu 9,48 juta US dollar, Bu. Banyak ya. 9,48 juta. Kita kalau 48. dirupiahkan, iya. Enggak, US kita. Kita pakai Iya. US juta. 9,48, Bu. Banyak ya. Lebih tinggi daripada kakao loh. Iya. Kopi itu juga sekitar kakao saja itu. Tidak terlalu banyak. Tebu. Iya. Tebu, Kasih, Bu. kopi. Ya, terima kasih Pak Andri. Pak Maskun. Pak Andri. Halo. Pak Andrinya hilang. Pak Andrinya hilang ya? Bu, yang kelapa sawit tadi saya berarti itu salah Bu. 47 gimana? Ibu keting 40. Halo, halo. Ya, ya, ini siapa ini? Yoka Bu, Yoka. Pak Yoka, gimana Pak Yoka? Yang kelapa sawit? Kelapa sawit produksi juta ton 47 Bu, itu 40. Oh, 47, oke. Ya Bu. Ya. Terima kasih. Mas Kun, silakan Pak Mas Kun. Ya Bu, Ya Bu, selamat sore Bu. Untuk kopi Pak. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore. Untuk kopi Indonesia, luas yang tertanam atau yang diusahakan itu ada 1,2 juta hektar. Oke, 1,2. 96% merupakan perkebunan rakyat. Ya. 4% perkebunan Nusantara, Pak. Untuk produksi 774,6 ribu ton. Berarti 0,7 ya? Iya, Bu. 0,7 juta ya? Iya, Bu. Nilai ekspornya berapa, Pak? Nilai ekspor 842,52 juta USD. Ah, berapa, Pak? 8 berapa tadi? 842,52 juta USD. Wah, banyak ya. Iya, Bu. Dengan produksi yang sama dengan kakao, nilai ekspor kopi itu jauh di atasnya. Wah, luar biasa ini. Nah, ini Bapak-bapak kalau mempunyai lahan di kampung, ayo
Ditanami Enggak, kopi ini hebat ini. Nggak usah besar-besar. Itu apa dibandingkan dengan kelapa sawit coba. Ini cuma 0,7 juta, produksinya cuma 0,7 loh. Berapa persennya saya ya? Kopi ini berapa persennya kelapa sawit ini? 0,7 sama 4, dianggap aja 49, sepersembilannya loh ini. Sepersembilan produksinya, tapi nilai ekspornya itu bisa mencapai, oh ya tetap menang kelapa sawit ya. Oke, Pak Andri. Halo. Pak Andri. Oh, Pak Andri hilang ya. Tebu ini hilang ini. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau tebu itu tidak terlalu besar. Kita cari bersama-sama ya tebu ya. Karena Pak Andri hilang, kita bersama-sama ke tebu. Tembakau, kapas. Nah ini. Tebu. Tebu. Wangel ini. Luasnya masih ada lagi nggak nih? Tebu ya, luasnya adalah ini aja. Luasnya ini ya. 0,4 ya. Luasnya 0,4. Kemudian produksinya 2,2, 0,41. Produksinya 2,2. Kemudian rakyatnya 88,93. Kemudian ekspornya, oh sekarang lokasinya Jawa, Sumatera, Sulawesi. Sumatera, Jawa, Sumsel, Bu. Ya, Bu. Jawa, Sumsel, sama Sulawesi ya? Sulsel ya? Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bu. Oke, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Terus Itu nilai ada Pak Andri ekspornya, suaranya. Ada Pak Andri itu, Bu. halo Pak Andri. Ya, Halo Bu, Pak ya, Bu, Andri. baru masuk, Bu. Baru Ya, masuk, Bu. sudah dituliskan beberapa ini Pak Andri. Tebu, tinggal kanunya, Ya, Bu. nilai ekspornya berapa Pak Andri? Nilai ekspor. Aduh. Nggak dapat nih, Bu. Nilai ekspor, kita lihat ya. Kita cari. Kinerja produktivitas, saya ini. Nilai ekspor, ada Pak di sini Pak. Nah ini, 0,84. 84 juta US dollar. 84 juta. Oh, banyak itu. Apa bilang sedikit? Impornya ada. Bapak-bapak, ini sudah terlihat ya. Bentar, saya apakan ini? Saya tebalkan aja. Mungkin agak sedikit bisa enggak? Oke. Nah, Bapak-bapak, kita lihat ya. Bagaimana Indonesia itu tumbuh bersama rakyat. Bersama rakyat. Jadi hanya kelapa sawit dan teh yang perkebunan rakyatnya itu 50% ke bawah. Yang lain-lain itu rakyat semuanya mempunyai peran di dalam ekspor. Kita memang bisa ya mencari nilai rupiah keseluruhan dari produksinya, tapi terlalu berat. Jadi kita langsung lihat aja di nilai ekspornya. Nah, nilai ekspor tertinggi itu pada kelapa sawit. Karet ternyata masih tinggi ya. Kemudian kelapa dan kopi. Kopi ini menurut saya luar biasa karena produknya itu sedikit sekali, hanya 0,7. Jadi kalau dengan kelapa sawit itu nggak ada 1/10-nya.
Tapi nilai rupiah, nilai ekspornya berapa ini? Enggak. Jadi kalau dilihat ya, misalnya kelapa sawit 47 juta, 47 ini 0,7. Berarti kan berapa berapanya ini? Tapi nilai ini loh, jadi komoditas ini harganya mahal ini. Kopi ini berarti. Komoditas kopi ini harganya mahal. Kalau kelapa sawit itu besar karena memang jumlahnya besar ya. Kalau kita lihat dari segi nilai devisa negara, kalau kita melihat ya, devisa negara tertinggi pada kelapa sawit, kemudian karet, kemudian kelapa bersama kopi, yang kopi itu jumlahnya tidak seberapa, kemudian kakao, teh dulu, enggak, ini dulu, lada, cengkeh, sama tebu, dan tembakau. Kapas itu juga lumayan, baru kakao kok cuma sedikit. Kakao itu di Indonesia memang gimana ya, sulit anunya, budidayanya itu lebih rumit. Itu sebabnya. Jadi banyak sekali alih fungsi lahan dari kakao. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah ini Bapak-bapak kalau melihat hanya kakao yang terus menurun. Ini luas arealnya turun terus. Tinggal seperberapanya ini. Ya, jadi banyak alih fungsi lahan kalau di kakao. Pindah ke kelapa sawit mereka karena mereka umumnya di Sulawesi, kakao itu banyak di Sulawesi, itu mereka pindah ke kelapa sawit. Kemudian kalau kita lihat karet, enggak ada nganunya tahun-tahunnya ya. Oke, produksinya tetap ya konstan kalau karet. Oke. Jadi pertama kalau kita melihat gini, apa makna yang bisa kita dapatkan ya dari informasi ini? Yang pertama adalah bahwa perkebunan di Indonesia itu mempunyai peran yang penting di dalam ekonomi Indonesia. Kemudian kelapa sawit merupakan komoditas terpenting, 10 kali lipatnya karet. Yang lain-lain lebih banyak lagi ya, dibandingkan yang lain, terpenting. Kemudian kita melihat keluasan. Luasan lahan kelapa sawit terbesar. Ya. Kelapa sawit ini mempunyai luas 5 kali lipat, sekitaran 5 kali lipat karet dan kelapa. Karet ya, 5 kali lipat karet, produknya 10 kali lipat. Jadi bisa dibilang kelapa sawit ini efisien ya dari segi luasan lahan dan nilai ekspornya. Ya. Kemudian luasan lahan ini berbicara apa lagi? Kalau kita melihat lahan berbicara tentang apa ini? Produksi. Pak? Produksi, oke. Berarti produksinya juga tinggi. Satu, apalagi? Kalau kita melihat luasan lahan, yang penting bagi Indonesia. Tenaga kerja. Tenaga kerja atau lapangan. Tenaga kerja, Bu. Ya, betul, Pak. Serapan tenaga kerja. Ya. Luar biasa. Karena karena perkebunan itu adalah komoditas padat karya. Ya, jadi kita bisa melihat semakin luas lahannya berarti tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak. Dan memang demikian. Sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang juga masih ada ya, tapi 10 tahun yang lalu dan sebelumnya itu marak pemberitaan mengenai TKI ilegal di Malaysia yang bekerja di perkebunan sawit. Mungkin Bapak-bapak pernah juga mendengar kisah-kisah mereka. Karena mereka dibawa secara ilegal dan memang dibiarkan ya sama Malaysia ya, perusahaannya dibiarkan seperti itu. Mereka tidak berani mengadu ketika tidak digaji, ketika diperlakukan dengan buruk. Kemudian apabila mereka sampai mengadu atau ketahuan sebagai orang yang ilegal masuk ke Malaysia, malah mereka lebih berat lagi penderitaannya. Karena masuk penjara, perlakuannya tidak baik. Nah,
pentingnya apa? Kalau lahan di Indonesia ini sedemikian luasnya, kita berharap ini sudah bisa menyerap tenaga kerja Indonesia tingkat pekerja di bawah ya, sehingga semakin sedikit TKI yang ilegal ya, mereka-mereka yang menderita di luar Indonesia. Itu kita berarti sudah ikut membantu mereka. Itu yang sangat penting bagi Indonesia. Mudah-mudahan perkebunan di Indonesia ini bisa sustain. Nah, harapan kita kan ke sana. Oke. Amin. Sekarang kita akan melihat terus provinsi. Mengapa kita perlu melihat provinsi? Kita bisa melihat sebaran kemakmuran. Nah, gitu ya, sebaran kemakmuran dari komoditas tersebut. Oh, di Sumatera itu mereka makmur karena kelapa sawit, karet, kelapa. Sumatera itu ternyata paling makmur. Ya, kakao, tebu, tembakau, itu Sumatera paling makmur. Siapa yang di Sumatera ini? Jawa itu lumayan, ya. Oke. Itulah yang penting dari apa yang kita lihat di sini ya, potensi perkebunan di Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana minyak sawit Indonesia dibandingkan minyak nabati lain, dan nantinya juga minyak sawit di Indonesia dibandingkan dengan minyak sawit di negara lain. Nah, kita tahu bahwa minyak nabati itu tidak hanya dari minyak sawit, namun juga dari minyak-minyak lain. Ya, ini ada daftarnya ya. Palm oil, soybean, rapeseed, sunflower, palm kernel, groundnut, cotton, coconut, olive, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat ke penggunaan lahannya, ini yang hitam adalah areanya, yang abu-abu adalah produksinya, kemudian angka di atas menggambarkan area, angka di bawah menggambarkan produksi, maka kita bisa melihat secara sekilas, oil palm itu sangat efisien untuk luasan arealnya dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain. Ya, kalau kita lihat oil palm hanya membutuhkan ruang 20 hektar untuk produk 55 ton. Kita bandingkan dengan coconut, kelapa, itu butuh 10 hektar untuk produk 5 ton. Payah banget kan? Ya, dan lain-lain ya. Jadi kelihatan kalau oil palm itu sangat efisien. Luar biasa ya. Nah, ini adalah gambaran yang sebelah, ini adalah gambaran dari yang sebelah kiri, ini luasan lahannya, yang sebelah kanan adalah produksinya. Nah, kok nggak saya tulis ini? Sebentar. Sebelah kiri itu luasan lahan, sebelah kanan itu ini luasan lahan. Punyanya bapak-bapak nanti ditambah ya. Oh, nanti tak kirim lagi ini, luas lahan. Nanti tak kirim lagi, karena yang terkirim pertama tadi kan belum ada itunya, nilai-nilainya tadi. Jadi ini nanti tak buat PDF lagi, terus tak kirim. Ini produksinya. Soalnya kalau PowerPoint itu kalau dikirim, ya, karena dia akan hancur terus, karena besar sekali. Kalau PowerPoint itu, apanya kilobyte-nya itu besar sekali. Nah, ini ya, luas lahan di dunia ya, untuk kelapa sawit itu tuh hanya menempati 5%, kedelai 40%. Ini biji kapas, bunga matahari, rapeseed. Ya. Tapi produknya sawit itu menempati 32%. Jadi efisiensinya luar biasa. Kemudian ini gambaran anunya, efisiensinya. Oke. Nah, ini perkembangan produk minyak sawit dunia, ya, minyak nabati dunia, ya. Minyak nabati dunia, palm oil ini dari tahun 15 sampai tahun 19 terjadi peningkatan. Sedangkan soybean, sunflower, rapeseed ini konstan ya, tidak berubah. Jadi ini sebenarnya kita perlu ya, apa khawatir atau tidak? Artinya gini, sawit ini meningkat karena intensifikasi atau karena ekstensifikasi? Ya, itu yang perlu kita lihat.
Ya, ini proyeksi konsumsi minyak nabati dunia itu konsumsi tertinggi adalah sawit. Sampai mencapai 180 juta ton. Ya, sedangkan terendah itu sunflower, ini untuk minyak ya, minyak nabati ya. Kemudian ini pertumbuhan tahunannya itu yang pertumbuhan terbesar itu ada pada palm oil, pertumbuhannya ya, pertumbuhan. Nah, kemudian kalau dibandingkan konsumsi tahun 1992, 1993 dan 2019, 2020, jadi sekitar berapa ini? 30 tahun kemudian, pada tahun 1992-an itu palm oil itu konsumsinya hanya 15%. Ya. Tapi kemudian dia menempati yang other ini, yang lain-lain ini. Tahun 19 palm oil itu konsumsinya menempati 33%. Jadi itulah dia menggesernya di mana? Menggesernya itu pada rape, ya kelihatan toh pada rape tetap ya. Yang menggesernya di others ini, yang lain dan lain-lainnya ini, ya. Oke. Jadi itulah gambarannya. Kemudian sekarang production share untuk minyak nabati itu Indonesia terbesar. Ya, dibandingkan Brasil, Eropa dan Ukraina untuk minyak nabati. Indonesia dengan palm oilnya, Brasil dengan soybean, Eropa dengan rapeseed dan Ukraina dengan sunflower. Nah, diskusi berikutnya adalah Indonesia memiliki komoditas minyak nabati apa saja? Ini jadi PR ya. Seberapa penting minyak nabati bagi kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia? Nah, ini Bapak-Bapak bisa mencari bahannya. Kemudian bagaimana prospek minyak sawit di masa mendatang? Dan bagaimana prospek minyak nabati lainnya di Indonesia di masa mendatang? Ini jadi PR. Kemudian ini nanti negara ya, ini karena sudah jam 4:30, ini sekarang 16.30. Kuliah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini saya ingin menyampaikan begini ya, terkait dengan perkuliahan. Ini mau saya tunjukkan. Nah, jadi Bapak-Bapak, mungkin Bapak-Bapak tidak terlalu karena memang dunianya bukan dunia pendidikan ya, jadi kurang memahami sebenarnya seperti apa sih dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi, jadi Kemendikbud ya, ini sudah berlangsung 20 tahun ya, dari 20 tahun yang lalu dan diperbaharui terus oleh pemerintah. Itu mendata seluruh mahasiswa di Indonesia di semua perguruan tinggi melalui PDDikti. Cara mendatanya bagaimana? Semua perguruan tinggi wajib memasukkan nama, nomor mahasiswa, kemudian mata kuliah yang diambil dan nilainya. Jumlah pertemuannya dan nilainya. Jadi nggak ada pertemuan terus tiba-tiba keluar nilai. Begitu. Nah, apa kalau misalnya ini ada perguruan tinggi tidak memasukkan nilai tersebut? Apa yang terjadi? Jadi ketika mahasiswa itu akan wisuda, maka perguruan tinggi akan meminta PIN. Jadi gampangnya itu nomor ijazah dari pemerintah. Jadi semua ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi di Indonesia itu ada nomor ijazah dari pemerintah. Nanti Bapak-Bapak kalau melihat ijazah S1 itu di pojok atas itu ada nomornya. Nah, itu yang memberi pemerintah. Pemerintah akan memberikan, tentu saja pemerintah, jadi kalau di Jogja itu melalui LLDikti ya, pemerintah akan memberikan nomor tersebut apabila terbukti mahasiswa telah lengkap nilainya. Nah, itu ya. Kemudian, untuk menghindari perguruan tinggi abal-abal, kuliah abal-abal, maka pemerintah membuat aturan untuk nilai
nilai semester ganjil, bulan Maret harus sudah masuk ke PD Dikti. Itu istilahnya feeder dikti. Jadi kalau udah masuk tuh nggak bisa keluar, nggak bisa diambil. Kalau nggak memasukkan, nggak bisa masuk setelah Maret. Semester genap September, gitu ceritanya. Itulah sebabnya tiba-tiba mata kuliah manajemen, nggak tahu yang mata kuliah yang lain ya. Kebetulan saya mengajar di mata kuliah manajemen perkebunan ini, kemudian terbukti menjelang akhir Agustus belum ada nilai. Padahal September paling lambat nilai harus sudah masuk. Kalau tidak itu yang rugi mahasiswanya karena tidak punya nilai. Gitu. Itu bapak-bapak kisahnya. Jadi kok mendadak harus rangkep kuliahnya ini ngapain. Jadi itu bukan hanya sekedar instruksi tetapi memang ada aturan dari pemerintah. Nah, karena kita tinggal akhir bulan itu tinggal minggu depan, sehingga perlu ada tambahan kuliah, gitu ceritanya. Nah ini kapan? Nggak beri contoh ya sih. Bu, Ya, gimana? kalau kuliah tambahannya kita hari Senin malam Bu atau malam Selasa? Boleh, saya Gimana, Bu? bisa. Senin malam Bu, ya? saya bisa. Senin malam jam berapa? Ini tak stop share ya. Jam 7:30 Bu. Boleh, Atau Senin jam- malam ya. Jam 7 atau 7:30 lah Bu kira-kira. Oke, Senin malam bener ini. Nggak terlalu lelah, bukan minggu malam. Senin malam. Yang Senin lain-lain malam, Bu. gimana? Senin malam Selasa. Yang lain-lain gimana? Bisa Bu, Senin malam. Senin malam. Setuju, Bu. Bisa Oke. Bu, setuju Bu. Oke ya. Sabtu Senin Minggu jangan malam. banyak kali Bu. Oh iya toh. Apakah mata kuliah lain juga ada yang double-double? Apakah mata kuliah lain juga ada yang double-double? Hah? Sabtu geser Bu. Mata kuliah lain apakah juga mendouble-double ria? Nanti Bu, jam 7 ada Pak Hermantoro lagi Bu. Setuju Pak Hermantoro. Bukan double lagi, iya, Bu, iya. tapi 3 double. Tadi yang pertama double juga Bu. Jadi gimana ya? Mungkin karena ini ya, kalau kuliah yang reguler, yang hari biasa, itu kalau ada libur, itu dosennya mengganti hari di hari lain langsung. Nah kalau di kuliah ini karena adanya Sabtu Minggu, dosen-dosen yang kemarin kalau ada libur mundur, akhirnya ngelumpuk di belakang. Ya Bu, Gitu. di hari biasa aja Bu. Ye. Sebenarnya kita mau Bu kuliah di hari biasa itu. Oke, di hari biasa ya, hari Senin ya. Oke. Nah, malam Bu. Senin malam ya. Jadi kuliah tambahan Senin tanggal 22 ya. 22 Agustus jam 19.15 atau 19.30. belas. Sumatera, di mana nih? Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi? Kalbar semua Bu, Kalbar. Kalbar. Oh, sama Kalbar. Kalbar. Aduh. Saya Wah, Aceh, di Bu. Kalbar ya. Hah? Ada yang lihat saya? Asal saya Aceh, Bu, maksudnya. Wah, asalnya. Oke. Tapi di Kalteng Bu. Kalteng ya. Oh, berarti Kalimantan semua. Ya. Kalimantan. Oke, 19.15 ya Pak Yogananda ya. Pak Yuka dan teman-teman. Ya Bu. Oke. Setuju Bu. Ya, ini sudah tak kirim Pak Yoga di WA. Kuliah tambahan Senin 22 Agustus 19.15. Kemudian materi-materi itu sudah tak kirim ya. Besok Senin kita akan melanjutkan mengenai kelapa sawit di Indonesia. Kemudian minggu ketiga kita akan belajar mengenai yield gap.
Ya, kemudian minggu keempat, pertemuan keempat, kita akan belajar mengenai best management practices dan sustainability. Kemudian ujian, ya, ujian nanti take home saja gimana? Ujian gimana? Jadi nggak usah setelah kuliah keempat nanti saya kirim Mana nah, tuh? ya, lewat WA, ini banyak bapak-bapak semua sehat karena Lanjut Bu, lanjut. senang-senang baik lah gitu ya. Ini bapak-bapak sebenarnya ya, bapak-bapak ini kan sebenarnya sudah di lapangan pengalamannya sudah luar biasa. Jadi kalau misalnya disetarakan, sebenarnya nggak perlu kuliah langsung dapat ijazah. Tapi karena aturan di pemerintah itu dosen mahasiswa itu harus kuliah. Kalau tadi kan sudah tak tunjukkan ya. Langsung wisuda kan Bu? Mengajar graduate tentu saja ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan apa ya? Melanjutkan perjuangan ya.